Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatat din hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih hafizakumullah di Masjid Al-Hidayah ini yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu bisa menjadi amal soleh kita dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, malam ini malam yang keempat atau kelima, Pak. Ya, malam keberapa pun yang penting samakan ya, yaitu puasanya mulai tanggal 1 Ramadan. Tanggal berapapun Masehinya, yang penting puasanya tanggal 1 Ramadan. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, masih awal-awal Ramadan ini saya ingin berbicara tentang masalah mengoptimalkan kita puasa yang terbaik untuk tahun ini. Kalau kita membaca firman Allah surat Al-Baqarah 183 yang lagi populer Pak, naik daun ayat itu di hari-hari ini, di malam-malam ini dibaca oleh setiap khotib di mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun. La'alla di situ dalam bahasa Arab itu bisa berarti, kalau dalam bahasa Indonesia berarti supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, atau semoga kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Supaya atau semoga itu identik dengan ketidakpastian, Pak. La'alla, supaya itu kan identik dengan ketidakpastian. Le belajar ben pinter. Nah, ben itu supaya toh. Nek bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran namanya la'alla. Nah itu kan tidak bisa dijamin orang belajar itu pinter. Artinya secara umum belajar itu pinter, kan begitu ya. Tapi masih ada unsur ketidakpastian. Kalau itu kita katakan iya, lah yang bicara ini siapa Pak? Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kan bicara Allah kan, firman Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kok tidak pasti Ustaz? Disinilah kemudian para ulama menyatakan karena yang bicara itu adalah Allah. La'alla di situ itu bisa diartikan bukan litarojji dalam bahasa Al-Quran, bukan pengharapan, karena pengharapan itu ada ketidakpastian. Tapi litaroki itu bentuk adalah untuk meningkatkan diri, dan itu adalah sebuah kepastian. Karena yang bicara adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian ada orang berpuasa Pak, ternyata kok ya pancet aja kelakuan ini misalnya, maka tidak bisa kita salahkan formula Al-Baqarah 183 itu. Maka kita introspeksi diri, saudaraku. Adakah tata cara puasa kita sudah benar, atau bisa jadi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, gitu kan ya. Bicara puasa sesuai dengan sunnah Nabi Pak, banyak sebenarnya. Tapi karena waktu yang sempit ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, izinkan saya ingin nge-share tips apa yang saya pahami tentang sunnahnya Nabi ketika berpuasa Pak. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu itu bisa mengamalkan ini. Ini saja Ibu Bapak amalkan, Masya Allah, insya Allah puasa penjenengan itu bisa mengantarkan teori Al-Quran itu atau kaidah Al-Quran Al-Baqarah 183 itu benar-benar bisa meraih ketakwaan Pak. Apa itu Pak Ustaz? Baik, saya bagi kepada Anda semua ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ngamalkannya mulai besok Pak, ngamalkannya mulai besok tips ini ya.
mulai besok diamalkan. Sebelum saya bicara lebih jauh lagi tentang apa itu tips, saya ingin tanya khusus kepada ibu-ibu, tolong dijawab. Ini bukan khutbah Jumat yang nggak boleh ada dialog Pak ya. Ini traweh ya, jadi bebas mau interupsi mau apa mau bebas. Cuman yang sopan saja kalau mau interupsi ya. Tanya jawab harus biar nggak ngantuk meskipun cuma 10 menit 15 menit ya. Bunda, saya mau tanya nih, jujur dijawab Bu, jujur dijawab. Budget konsumsi dapur, saya nggak bicara budget sedekah Pak ya. Kalau budget duit untuk sedekah berbagi, saya yakin naik dan harus naik, ya nggak? Harus naik dong. Masa nggak naik? Kan kita kepingin amal soleh di bulan Ramadan, ingin berbagi, maka budget untuk dana sedekah zakat sudah harus dihitung kan begitu kan? Enggak, saya nggak bicara itu. Tapi budget untuk konsumsi pribadi dari dapur, jujur Bu, bertambah atau berkurang? Nah, jawabannya apa Pak? Bertambah kan? Ini yang saya bilang di semua tempat. Mohon maaf kalau jenengan nggak sependapat sama saya. Aneh bin ajaib. Bahkan saya sendiri ngomong sama istri saya, yang ini budgetnya bertambah Mas, bilang gitu. Saya akhirnya coba berdialog sama istri saya. Kalau ibu-ibu nggak cocok beda sama istri saya berdialognya apa? Saya tanya begini, Rasulullah Muhammad, kalau kita puasa ala sunnah Nabi aja, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu makannya beliau di luar Ramadan Pak, itu 3 kali Pak, sama dengan kita makannya. Kalau ada yang dimakan, Nabi itu 3 kali makannya. Ada istilah futur, ada istilah ghada, ada istilah asya. Futur itu sarapan pagi, ghada itu makan siang, asya itu makan malam. Oke? Berapa kali? 3 kali. Tapi ketika masuk Ramadan, Nabi berpuasa kan Pak, dan sahabat-sahabat berpuasa. Sama Nabi pola makan dirubah dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, yang dalam bahasanya Kanjeng Nabi itu iftar sama sahur. Berapa kali itu Pak? 2 kali. Berarti Bu, kalau ibu-ibu tadi bilang tambah, itu aneh. Karena apa? Dari 3 menjadi 2 itu pengurangan atau penambahan? Pengurangan. Mestinya dari 3 menjadi 2 pengurangan, termasuk pengurangan budget konsumsi kita. Karena makannya cuma berapa kali? 2 kali. Kecuali ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengikuti sunnah Nabi dalam konteks puasa ini. Makannya bukan 2 kali, tapi makannya berapa kali? 4 kali. Kok bisa Pak Ustaz? Iya, saya beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, pas waktu bulan Ramadan, saya tanya sama santri saya, "Le, sudah buka enggak awak?" "Dereng Pak Ustaz." "Loh, lah tadi makan kolak semangkok ada ketannya." "Takjil Pak Ustaz, takjil." Coba, tidak dianggap buka, tapi dianggap apa? Padahal ta'jil dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu proses buka yang dikedepankan supaya sholat maghribnya nggak kepikiran makan. Bagaimana ta'jil itu Nabi? Mari kita lihat hadis-hadis Nabi Pak. Doa yang terkenal dan hadisnya sahih, doa buka napa? Kalau Allahumma laka sumtu, terus wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Itu kan masih diperselisihkan Pak ya, riwayatnya masih diperselisihkan. Kalau secara pribadi wis ora apa-apa wong jenenge donga to ya. Wong doa pakai bahasa Indonesia oleh, masa pakai bahasa hadis yang dhaif gak boleh kan gitu kan. Mesti diperselisihkan hadis itu. Tapi silakanlah kita pakai doa. Cuman yang enggak diperselisihkan, coba perhatikan doa yang enggak diperselisihkan yang sahih Bapak. Apa doanya? Dahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Tahu enggak artinya? Dahaba hilang, abdhama'u dahaga. Berarti ngombe apa mangan? Ngombe. Terus apa sing diombe? Wa batalatil uruqu, maka basalah kerongkonganku. Itu bisa yang diminum. Apa? Bisa sirup? Nabi nggak ada sirup. Makanya saya bingung Bu, kok rame-rame begini nih? Berbukalah dengan yang manis-manis.
Saya cari itu Pak di kitab-kitab, ketemunya ternyata di internet. Itu adalah sponsor teh sosro Pak. Lu iya toh, berbukalah yang manis-manis dengan teh sosro. Kan begitu tuh. Nggak ada hadisnya berbuka yang manis-manis. Disinilah bahwa takjil itu proses menyegerakan buka. Gimana bentuk takjilnya? Dengan minum air putih. Karena dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik menceritakan Nabi itu minum air mineral Pak. Air apa? Bening tuh, bukan air putih susu, bukan air bening. Stama rutop atau tamer. Rutop itu kalau sekarang ada di Indonesia namanya sukari Pak. Itu bagus Pak. Makanya saya bilang kepada takmir masjid, wis ojo kaken ke macem-macem takjil. Cukup air putih sama apa? Sama kurma. Wah, dana si akeh Ustaz. Belikan kurma yang bagus. Ojo kurma Irak Pak. Itu dulu loh Pak ya. Saya ketika kuliah Pak, itu guru-guru saya yang ada di Mekah itu kurma Irak, kurma Iran, itu kayak mangane unta Pak. Iya kayak mangan unta itu. Terus diambil di sini, dijual di sini. Dulu pas waktu saya masih mahasiswa, mungkin kurma Iran yang sekarang sudah semakin baik ya. Dulu kan gilap-gilap Pak, kurma itu gilap-gilap, manis murah, sejer ya. Itu yang dikasihkan ke orang-orang. Lah dhewe mangan kurma ajwa, kurma sukari, kurma ambar, sing tok-tok. Ayo gorengan iku dirupakan kurma sing api-api. Oh sehat Pak. Itulah makanya Bapak-bapak, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ngomongnya apa? Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Allah tidak akan pernah jatuh cinta sama orang yang suka berlebihan dalam makan dan minum. Kenyataannya apa? Kita makan 4 kali Pak dalam semalam. Satu tadi apa? Takjil sakgurunge salat maghrib. Mari salat maghrib napa? Buka Pak. Iya toh, ini salat maghrib buka. Terus setelah tarawih mangan maneh Pak. Ya Allah, alasannya tarawih ini suwe Ustaz, lapar maneh. Terus setelah itu sahur. Kan papat wisan. Pantas budget naik, badan tambah melar. Ini karena nggak ngikuti sunnah Nabi. Ayo dicoba mulai besok Pak, dicoba mulai besok malam ya. Saya sudah nyoba 2 tahun Pak, alhamdulillah. Sebelumnya saya seperti bapak-bapak, makan malam itu bebas. Akhirnya saya menemukan sebuah formula begini. Siang berlapar-lapar, oke, setuju? Malam tidak boleh berkenyang-kenyang. Bukan kalau malam berkenyang-kenyang, nggak benar. Malam berlapar-lapar juga nggak benar Pak. Yang penting malam hari tak boleh berkenyang-kenyang. Kenapa? Kalau malam hari al-kelempoku dengan model makan tadi itu Pak, wal kenyangu. Itu kata Rasulullah, inna syaiton yajri majrad dam. Setan itu mengikuti garis edar darah manusia. Nabi bilang, fadayyiku jariyahu bilju. Persempit jalannya darah itu dengan rasa lapar. Jadi kalau kita terasa lapar Pak, itu setan tuh susah melaku di tubuh kita itu Pak. Tapi ini awake dhewe kekenyangan Pak. Ya Allah, setan buang Bang. Pantas kata Imam Syafi'i, wong nek kekenyangan wis kelempoken, wetenge gendut gara-gara mangan, itu Pak, ngapunten, itu ngantukan ya toh. Nek tarawih ya susah. Terlepas tarawih 20 rakaat, 11 rakaat wis terlepas perbedaan Pak. Wis mumpung Ramadan, akeh-akeh sing salat. Banyak-banyakin sholat Pak. Sholat sunnah maksud saya. Kalau mas sholat wajib tetap 4 rakaat ya. Kalau sholat sunnah, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat, sekali salam 2 rakaat, sekali salam 2 rakaat. Sampai kapan? Idza khifta as-subha, kalau khawatir menangi subuh, fa'autir biwahidatin, maka witir, tutup witir 1 rakaat. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita terlalu kenyang Saudara. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu hafizahumullah. Ayo kita praktekkan mulai besok ya. Bukanya berapa kali? Kok bukanya berapa kali? Bukanya berapa kali? Bukanya sekali, sahur
sekali. Berarti total makan malam berapa? Total 2 kali. Jadi ngapunten, saya tadi sudah buka Pak, karena saya ada kajian bukber ya kan. Tadi saya buka secukupnya ya kan. Sebelum berbuka saya cuma minum air putih, terus kurma, saya bawa sendiri kurma ajwa. Ya karena Rasulullah pakai kurma ajwa, kalau Bapak nggak punya duit udah kurma apa saja, yang penting kurma ya, sama air putih. Sudah berhenti sampai saya nunggu sholat maghrib. Selepas sholat maghrib saya makan Pak, makan besar. Apa yang terjadi kalau pas waktu selesai sholat maghrib kita makan? Nggak berlebihan. Kenapa? Sudah terasa kenyang. Tapi kalau kita makan gorengan itu Pak, ote-ote, tahu isi, donat, macam-macam. Ngono tambah sirup, ono es teler, ono kolak. Ya Allah, iku saya takjil, kurang mangan. Ya Allah ya Rabb. Ingat Pak, Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ramadan, siang hari kita berlapar-lapar, berdahaga-dahaga. Malam hari Pak, persempit jalan setan dengan kita tidak berkenyang-kenyang. Karena Nabi tidak pernah merasa kenyang dalam hidup beliau. Supaya apa? Tubuh beliau selalu sehat. Sampai usia 50 tahun lebih, perut Nabi masih datar dengan dadanya Pak. Kenapa? Karena pola makan sudah bagus. Ayo kita mulai di Ramadan ini supaya optimalisasi takwa kita bisa tercapai dengan menjaga pola makan kita melalui buka dan sahur yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Sebenarnya banyak waktu yang ingin saya sampaikan, banyak materi yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya Pak sudah 15 menit lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.